anggota Gerindra yang melanggar saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Baru kurang dari 1 tahun menjabat, Presiden Prabowo Subianto sudah harus menelan pil pahit. Seorang pejabat yang ia pilih sendiri, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau akrab dipanggil Noel, ditangkap KPK. Seorang aktivis, seorang loyalis, seorang mantan ketua relawan, kini harus mengenakan rompi oranye, tangan diborgol, kepala tertunduk, dan malu. Pertanyaannya, apakah ini sekedar aib individu? Ataukah pertanda ada yang retak di dalam fondasi pemerintahan Prabowo? Malam ini, mari kita bedah bersama. Noel bukanlah nama asing. Dia dikenal oleh publik sebagai aktivis jalanan, orator, dan belakangan sebagai pendukung garis keras Prabowo di Pilpres. Keberaniannya, loyalitasnya membuat ia mendapat hadiah besar, kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Namun jabatan yang mestinya digunakan untuk melayani rakyat justru berubah jadi jalan menuju kehinaan. Dalam sebuah pidato resmi, Presiden Prabowo akhirnya buka suara. Dengan nada getir, ia berkata, Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan, yang tadi itu Ottoman itu dia harus belajar itu. Dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik terus saya ingatkan. Semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan. Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok. Saudara-saudara, saya sudah disumpah, saya akan menegakkan
saya akan menjalankan kewajiban saya. Karena saya sudah bersumpah, saya takut yang di atas dan saya takut mengecewakan rakyat Indonesia. Itu. Dalam sebuah pidato resmi, Presiden Prabowo akhirnya buka suara dengan nada getir. Ia berkata, dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi, tapi tetap saya agak malu. Kata malu itu menggema, karena hanya 2 minggu sebelumnya, di sidang tahunan MPR, Prabowo berjanji keras, kalau ada kader Gerindra melanggar, saya tidak akan lindungi. Ironis bukan? Ucapan lantang di panggung MPR terjungkal begitu cepat oleh perbuatan orang dekatnya. Dan publik bertanya-tanya, apakah ini sekedar kebetulan buruk atau tanda bahwa presiden salah memilih orang? Jika seorang wamenaker saja bisa terpeleset dalam hitungan bulan, bagaimana dengan pejabat lain? Rabu malam 20 Agustus 2025, tim KPK bergerak cepat. Operasi tangkap tangan dilakukan di Jakarta. Targetnya pejabat-pejabat Kemenaker, termasuk sang wamenaker Noel. Hasilnya mengagetkan. KPK mengumumkan ada 11 orang tersangka, di antaranya Immanuel Ebenezer. Modusnya pemerasan pengurusan sertifikat K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Sertifikat yang mestinya jadi instrumen melindungi pekerja, justru dijadikan lahan pemerasan. Dan nilai yang diterima Noel menurut KPK mencapai 3 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar untuk sebuah skema yang begitu rendah di hati. Memperjualbelikan keselamatan tenaga kerja. Bayangkan ironi itu. Keselamatan buruh yang seharusnya dijaga negara justru diperas pejabat negara. KPK menjerat Noel dengan pasal berat, pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor, ancaman hukuman belasan tahun penjara. Dan kini Noel resmi menjadi pejabat pertama kabinet Prabowo yang ditangkap KPK. Sebuah catatan hitam di tahun pertama pemerintahan. Tapi apakah ini hanya tentang Noel atau lebih besar dari itu? Kasus Noel langsung mengguncang jagat politik, bukan hanya karena ia pejabat tinggi, tapi karena ia adalah orang kepercayaan Prabowo. Di media sosial, warganet bereaksi keras. Mereka menyindir, mengejek, bahkan marah. Baru juga mulai, sudah ada yang ketahuan korupsi. Ini bukti, janji anti korupsi cuma slogan. Di ruang politik, oposisi segera menyerang. Mereka menuding Prabowo gagal melakukan screening, bahwa kursi menteri dan wamen dijadikan hadiah politik bagi loyalis, bukan bagi orang berintegritas. Media pun ramai mengulik, bagaimana bisa seorang aktivis relawan yang rekam jejaknya kontroversial mendapat posisi strategis. Apakah tidak ada figur yang lebih layak, lebih bersih, lebih berpengalaman? Kritik semakin tajam karena Prabowo sendiri berkali-kali bicara tentang integritas. Ia berulang kali mengatakan, saya tidak akan melindungi yang korupsi. Tapi publik kini balik bertanya, kalau tidak melindungi, kenapa dari awal memberi panggung pada sosok seperti Noel? Kasus ini bukan hanya soal uang 3 miliar rupiah, ini soal simbol. Simbol bahwa sejak awal kabinet tidak kebal terhadap penyakit lama, yaitu korupsi. Mari kita tarik benang merahnya. Pertama, kasus Noel menunjukkan rapuhnya benteng integritas di lingkungan kekuasaan. Jika seorang wamen bisa jatuh ke perangkap pemerasan sederhana, bagaimana dengan proyek-proyek besar bernilai triliunan? Kedua, ada kontradiksi besar antara ucapan Prabowo dan kenyataan di lapangan. Ia bilang pemerintahnya tidak bisa disogok, tapi rakyat melihat kenyataannya pejabatnya justru menyogok dan memeras. Ketiga, ini bukan sekedar kesalahan individu. Ini cerminan pola lama dalam politik Indonesia.
loyalitas dibayar dengan jabatan. Dan ketika jabatan diberikan tanpa filter integritas, konsekuensinya adalah skandal. Prabowo pernah berkata, apakah mereka kira pemerintah saya bodoh? Apakah mereka kira bisa disogok? Namun publik kini justru balik bertanya, apakah presiden sungguh-sungguh tidak tahu atau sebenarnya memilih untuk tidak tahu? Kasus Noel adalah ujian. Jika presiden serius dengan janjinya, ia harus membuktikan bahwa tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi, tidak ada maaf bagi korupsi. Tapi, jika kasus ini hanya ditutup dengan pemecatan dan retorika pidato, maka janji anti korupsi akan hancur sejak tahun pertama. Dan itu akan menjadi noda yang melekat sepanjang masa kepemimpinan Prabowo. Saudara-saudara, inilah kenyataan pahit. Kasus Noel bukan hanya tentang seorang pejabat nakal. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah asli pemerintahan. Apakah sungguh bersih atau hanya terlihat bersih? Kini pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo berani menepati kata-katanya sendiri? Atau apakah kita sedang menyaksikan awal dari kegagalan besar melawan korupsi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengungkap sisi-sisi gelap politik negeri ini. Karena kebenaran tidak bisa dibungkam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.